Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, aku Nuraini Rahmadani dengan nomor BP 2010861030 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Salah satu tren dalam public speaking adalah speech tournament observation. Speech Tournament Observation adalah perlombaan pidato yang menjadi ajang kompetisi yang di dalamnya mencakup presentasi dari peserta. Ada dua kategori perlombaan pidato secara umum. Yang pertama, pidato publik, dan yang kedua, acara interpretatif. Perlombaan pidato kategori pidato publik berupa peserta yang menyiapkan naskah pidatonya tepat di hari H perlombaan. Pidatonya mencakup jawaban atas sebuah pertanyaan, berbagi pengalaman, membujuk audiens, atau mendidik pendengar terhadap suatu topik yang diangkat. Sedangkan perlombaan pidato kategori acara interpretatif, peserta lomba menyiapkan naskah pidatonya dari jauh-jauh hari, dan peserta dapat menentukan dan memilih topik mana yang akan diangkat sesuai dengan apa yang menjadi hal menarik dan menarik banyak audiens. Dalam perlombaan pidato tentunya ada beberapa kriteria penilaian dewan juri. Di antaranya, yang pertama, kesesuaian tema, judul, dan isi yang diangkat dalam pidato tersebut. Yang kedua, sistematis penyampaian pidato, dimulai dengan pembukaan, isi, dan penutup. Yang ketiga, bahasa. Bahasa yang digunakan harus berupa bahasa yang menarik perhatian audiens dan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Vokal, artikulasi, dan intonasi adalah hal-hal penting dalam penyampaian pidato dan menjadi penilaian dewan juri. Selanjutnya, gaya bicara atau mimik wajah dan improvisasi peserta menjadi penilaian yang tak kalah penting dalam perlombaan pidato. Biasanya, perlombaan pidato memiliki batasan-batasan waktu dalam penyampaiannya. Nah, ketepatan peserta menggunakan waktu yang ada dalam penyampaian pidato juga merupakan salah satu penilaian dewan juri. Nah, teman-teman kan udah tahu apa itu speech tournament observation, beberapa kategori yang ada dalam perlombaan pidato, dan apa saja yang menjadi penilaian dewan juri. Selanjutnya, aku akan menampilkan dan memberikan sedikit contoh bagaimana pidato yang baik dan benar. Simak videonya ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu hal apapun. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Di era globalisasi ini, remaja dan dewasa rentan terperangkap dalam pergaulan bebas. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, usia remaja berkisaran antara 10-20 tahun. Sedangkan usia dewasa menurut WHO berusia 20 tahun ke atas, kisaran usia mahasiswa. Dan saat ini, rekan-rekan sedang mendengarkan seorang mahasiswa berbicara mengenai pergaulan bebas. Bersama saya, Nuraini Rahmadani, dalam beberapa waktu ke depan. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pergaulan, pergaulan berarti menjalin hubungan pertemanan dalam lingkup hubungan masyarakat. Sedangkan bebas berarti lepas atau tidak terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah sebuah hubungan pertemanan dalam lingkungan masyarakat yang dalam hubungan itu tidak memiliki batasan dan bersifat lepas. Maksudnya, ketika seorang remaja atau dewasa memiliki hubungan pertemanan yang di dalam hubungan itu tidak memiliki batasan, tidak memiliki norma-norma yang berlaku, maka remaja yang seperti ini sedang terperangkap dalam pergaulan bebas. Dikutip dari pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam artikelnya, disebutkan beberapa ciri-ciri seorang remaja yang terperangkap dalam pergaulan bebas. Ciri-ciri yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan pada hal-hal yang mengarah pada negatif. Salah satu contohnya adalah narkoba. Ketika sudah muncul rasa ingin tahu seseorang, remaja ataupun dewasa pada hal-hal yang negatif, maka akan muncul ciri-ciri yang kedua, yaitu melakukan
pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang bahkan tidak penting. Salah satunya yaitu untuk membeli narkoba tadi. Kita masuk ke ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang di sini adalah untuk pemenuhan keinginannya, nafsu dari remaja tadi. Ketika seorang remaja telah menggunakan obat-obatan terlarang, akan muncul ciri-ciri selanjutnya yaitu kecanduan. Kecanduan di sini akan merembet pada kecanduan-kecanduan yang lainnya, meliputi kecanduan konten pornografi dan bahkan melakukan seks bebas. Masuki ciri-ciri yang terakhir. Ketika kecanduan sudah dialami oleh seorang remaja ataupun dewasa, seorang remaja tersebut akan mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, dan bahkan sesederhana muncul rasa malas dalam diri remaja ataupun dewasa tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya muncul pertanyaan dari teman-teman di sini. Seperti, apa sih penyebab dari munculnya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi? Betul apa betul? Betul! Pergaulan bebas tidak terjadi dengan sendirinya. Dia terjadi dengan banyak faktor yang melatar belakanginya. Nah, beberapa penyebab yang mempengaruhi timbulnya pergaulan bebas antara lain yang pertama, lemahnya iman. Lemahnya iman dalam diri seseorang, remaja ataupun dewasa, menyebabkan remaja tersebut mudah terpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif, seperti ciri-ciri dan contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Jika seorang senantiasa meningkatkan keimanannya, tentu saja ia tidak akan mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, solusi untuk penyebab yang pertama ini tentunya adalah dengan peningkatan keimanan. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan dan keahlian, tetapi melalui pendidikan agama Islam akan menekankan kepada aspek pembentukan kesadaran dan kepribadian, serta merubah perilaku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang tentunya akan menuntun seorang remaja ataupun dewasa kepada hal-hal yang lebih positif. Penyebab yang kedua yaitu faktor keluarga. Nah, dalam penyebab yang satu ini ada lagi penyebab-penyebab lainnya yang melatar belakangi munculnya pergaulan bebas dalam diri seorang remaja ataupun dewasa. Yang melatar belakangi hal ini yang pertama, kurang pedulinya orang tua terhadap anak. Orang tua yang membiarkan anaknya tanpa pengawasan atau kurang memperhatikan sama sekali pergaulan anaknya akan membuat anak berpikir bahwa ia hidup bebas, dan itu akan mengarahkan ia kepada pergaulan bebas. Lalu faktor yang kedua, terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Kesenjangan ini adalah ketidakmengertian orang tua terhadap perkembangan sosial yang terjadi terhadap pergaulan anaknya. Faktor selanjutnya yaitu adanya perselisihan dalam keluarga atau stres dalam diri anak yang dialami oleh keluarga juga berpengaruh besar. Kebanyakan anak-anak nakal berasal dari keluarga yang menganut pola menolak karena mereka mencurigai terhadap orang lain dan menentang kekuasaan. Lalu, apalagi penyebab selanjutnya? Ada penyebab perkembangan teknologi. Kurangnya kontrol diri yang dimiliki anak, bahkan remaja, membuat mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang keliru. Akses pornografi melalui situs-situs web, prostitusi melalui jejaring sosial, penipuan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya adalah bentuk dari penyalahgunaan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh generasi muda saat ini. Dan ini juga termasuk dalam pergaulan bebas. Apalagi penyebab yang lainnya? Tentu saja masih ada. Penyebab yang keempat adalah faktor lingkungan masyarakat. Sejatinya, usia remaja, usia dewasa, pengaruh lingkungan masyarakat terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga. Sebab, remaja sedang mengembangkan kepribadiannya yang sangat memerlukan pengakuan dari lingkungan, teman-teman, dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, masyarakat harus dengan sukarela membantu
lingkungannya agar menjadi lingkungan yang aman, sehingga menghasilkan remaja ataupun dewasa yang terhindar dari pergaulan bebas. Penyebab yang terakhir adalah kegagalan remaja dalam menyerap norma-norma yang ada. Ini disebabkan karena norma-norma yang ada pada masyarakat kita saat ini sudah digeser dengan modernisasi. Ketika beberapa ciri-ciri sudah ada dalam diri seorang remaja yang timbul akibat beberapa penyebab seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka disinilah terjadi perilaku-perilaku menyimpang di luar batasan dalam pergaulan bebas. Dan itulah yang dinamakan dengan pergaulan bebas. Perilaku-perilaku tersebut antara lain penggunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, minum-minuman beralkohol, perkelahian, pencurian, perjudian, dan masih banyak lagi perilaku menyimpang yang tentunya akan menyebabkan banyak kerugian tidak hanya pada remaja ataupun dewasa itu sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Kemenkes pada Oktober 2013 menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Sementara survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 yang dilakukan per 5 tahun sekali mengungkapkan sekitar 2% remaja usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kejadian seperti ini, surveinya semakin tahun tentunya semakin meningkat. Hingga sekarang tahun 2021, seks bebas hanya satu dari sekian banyak perilaku menyimpang yang terjadi akibat dari pergaulan bebas. Yang tentunya, lagi-lagi saya sebutkan, merugikan banyak orang termasuk pelaku tersebut. Pelaku itu sendiri. Melihat rentannya terjadi pergaulan bebas di area globalisasi saat ini, Dahlan menjelaskan bahwa untuk mengatasi pergaulan bebas dibutuhkan strategi, menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan memberikan penyuluhan yang berfokus pada remaja. Tentunya, gerakan-gerakan seperti ini akan sia-sia jika dalam diri remaja atau dewasa itu sendiri tidak ada kesadaran dalam menjaga pergaulan. Maka dari itu, ciptakanlah pergaulan yang sehat sehingga diri kita di masa depan juga sehat. Tidak ada yang salah dalam bergaul di masa muda, tapi yang salah adalah menghancurkan masa depan dengan terlalu liar bergaul di masa muda. Sekian dari saya, seorang mahasiswa yang juga sedang membangun pergaulan yang sehat. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.